Kalimantan Barat merupakan satu di antara provinsi di Indonesia dengan keberagaman yang sangat unik. Mulai dari alamnya yang indah, budayanya yang mengagumkan, serta berbagai kulinernya yang lezat. Terdapat berbagai tempat wisata yang bisa dikunjungi untuk lebih mengenal dan mempelajari keberagaman budaya, mengenal alam, dan menikmati kuliner di Kalimantan Barat. Mulai dari Cap Gomeh Singkawang, festival ini melambangkan hari ke-15 dan hari terakhir dari masa perayaan Tahun Baru Imlek bagi masyarakat Tionghoa di seluruh dunia. Kota Singkawang memiliki kebanggaan terhadap peninggalan warisan budaya Cap Gomeh yang menyajikan atraksi tatung yang sangat spektakuler. Pada hari ke-15 setelah Imlek, banyak tatung melakukan parade mengelilingi kota Singkawang mengusir roh jahat. Selanjutnya pesona kulminasi Matahari Pontianak. Detik kulminasi yang menjadi momen langka di dunia ini ternyata menjadi momen menarik pula bagi pengunjung wisata Nusantara. Hal ini terlihat dari antusias pengunjung saat mendatangi Tugu Khatulistiwa. Selain menghilangnya bayangan benda yang tegak lurus saat peristiwa keistimewaan kulminasi, momen ini juga sebagai tanda awal perubahan iklim di Indonesia. Lalu ada Gawai Dayak yang merupakan satu di antara pesta besar sebagai ucapan terima kasih kepada Sang Pencipta Jubata atas panen padi yang berlimpah. Gawai Dayak digelar oleh suku Dayak yang memiliki andil dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Selanjutnya ada Festival Kelam Sintang. Festival yang dilaksanakan dalam rangkaian hari ulang tahun Kota Sintang ini menyuguhkan pemandangan yang unik dibandingkan festival lainnya, di mana lokasinya berada langsung di kaki Bukit Kelam, Kabupaten Sintang. Meskipun dinamai sebagai bukit, namun nyatanya Bukit Kelam ini merupakan sebuah batu monolit gelap yang saat ini dianggap sebagai formasi batu monolit terbesar dan tertinggi di dunia. Di Bukit Kelam ada flora dan fauna, pemandangan alam yang unik, ada guna, dan tentunya dinding batu dengan skala internasional. Festival Danau Sentarum Kapuas Hulu yang juga turut menghadirkan banyak aktivitas menarik. Jika ingin menelusuri sejarah Melayu, Kota Pontianak bisa menjadi pilihannya. Satu di antara spot yang bisa dikunjungi adalah Istana Qadariyah yang menjadi peninggalan Kesultanan Melayu. Kalau menurut sejarah, istana ini sudah dibangun sejak tahun 1771 oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri yang berasal dari Kerajaan Mempawah. Bangunan ini baru selesai pada tahun 1778 dan hingga kini tetap berdiri megah. Lokasi Istana Qadariyah Pontianak sendiri di dekat pertemuan tiga sungai, yaitu Sungai Landak, Kapuas Kecil, dan Kapuas Besar. Pernah dengar nama gereja katedral yang terbesar di Asia Tenggara? Nah, gereja terbesar itu ada di kota Pontianak, Kalimantan Barat, yaitu Gereja Santo Yosep yang berada di Keuskupan Agung Pontianak. Gereja yang didirikan sejak tahun 1908 ini terletak di Jalan Patimura nomor 195, Darski Pontianak Kota, Pontianak, Kalimantan Barat. Kemudian, Masjid Raya Mujahidin Kebanggaan Provinsi Kalimantan Barat. Di daerah Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, terdapat wihara yang cukup unik lantaran berada di tengah laut lepas. Wihara ini bernama Sio Yi Sintang atau sering juga disebut dengan Wihara Terapung. Wihara ini merupakan satu-satunya wihara di Asia Tenggara yang berada di tengah laut lepas. Menjelang Imlek, wihara ini ramai dikunjungi oleh wisatawan Tionghoa. Monumen 11 di Gulis, Kalimantan Barat disebut juga sebagai Tugu di Gulis atau Tugu Baburuncing atau Tugu Bundaran Untan oleh warga setempat. Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Indonesia yang berada di kota Pontianak. Sungai ini dikenal memiliki daya tarik wisata dan digunakan sebagai jalur transportasi perairan sejak zaman dahulu. Wisatawan dapat menikmati keindahan Sungai Kapuas sambil duduk bersantai di waterfront atau dengan menyusurinya menggunakan kapal wisata yang disediakan. Selain wisata berbasis alam dan budaya, Kalimantan Barat juga memiliki keempat lain yang wajib dikunjungi. Satu di antaranya adalah Warung Kopi Asyang. Terletak berdiri lebih dari 50 tahun, Warung Kopi Asyang tetap ramai dikunjungi masyarakat. Selain rasa kopinya yang nikmat, Warung Kopi Asyang terkenal lantaran sang pembuat kopi yang bernama Asyang kerap kali bertelanjang dada saat meracik kopi pesanan untuk para pengunjungnya. Selain Warung Kopi Asyang, Warung Kopi Aming juga menjadi destinasi wisata yang bisa dikunjungi. Aming Coffee di tahun 1970 sudah memproduksi kopi dan mendistribusikannya ke berbagai warung kopi di Pontianak, menjadi pionir rasa kopi lokal yang dirindukan warganya.
Kini, 5 dekade kemudian, nama Aming Coffee tentunya sudah sangat familiar di kalangan penikmat kopi, khususnya yang berlokasi di kota Pontianak. Tak ketinggalan, Galeri UMKM juga menjadi satu di antara destinasi wisata yang menjadi motor penggerak roda perekonomian di Kalimantan Barat. Tidak terkecuali di Kabupaten Kuburaya yang memiliki potensi UMKM yang luar biasa. Hingga saat ini, sudah ada 22.000 UMKM yang berjalan di Kuburaya, dengan jenis usaha beragam di antaranya makanan, minuman, kria, atau kerajinan tangan dan banyak lagi potensi UMKM lainnya. Potensi UMKM lainnya yang sangat menjanjikan adalah di bidang kria atau kerajinan tangan yang sudah go internasional karena beberapa hasil kerajinannya sudah sampai ke luar negeri dengan berbagai destinasi wisata berbagai alam, budaya, dan kuliner. Kalimantan Barat terus berupaya menjaga, memperkenalkan, dan melestarikan pariwisata itu agar tidak hilang ditelan zaman.